Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala syukur kita haturkan. Karena tanpa keridhaan Allah, kita nggak mungkin kumpul di sini meskipun ya secara virtual. Mungkin sebelumnya ya kalau kita kumpul-kumpul di tempat secara offline, secara langsung kan ada tuh pengantar. Tanpa keridhaan dari beliau, tanpa kerelaan dari hadirat Allah, kita nggak bakal bisa berkumpul. Nah sekarang kejadian kita nggak bisa berkumpul, media, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Yang kedua, salawat dan salam kalau kita aturkan pada Nabiullah, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena tanpa kerelaan beliau sebagai seorang nabi, tanpa kerja keras beliau, kita mungkin tidak bisa merasakan hikmah Islam seperti saat ini. Dengan posisi seorang mahasiswa, kita bisa menjadikan Islam ini sebagai sebagai jalan hidup kita, sehingga kita bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya selaku MC, nama saya Andi Alfitra Putra Fadilah. Sekarang saya di kelas 3 SE3. Untuk hal ini, saya akan mengawal acara kita pada hari ini. Sebelum lanjut, perkenalan dulu ya, ini sebenarnya ada acara apa sih? Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada virtual background-nya, tuh ada tulisan Talk Show New Normal New Learning Style. Jadi ini adalah talk show yang diinisiasi oleh PMB Rohis atau Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam rangka menyambut adik-adik sekalian. Jadi ini talk show spesial untuk angkatan 62. Meskipun demikian, talk show ini juga bukan berarti tanpa kehadiran dari angkatan-angkatan lainnya. Jadi ini ya terbuka untuk seluruh mahasiswa muslim ya. Untuk itu, mungkin kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu ikhwan kita, Ikhwani Buruh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله Ini Mbak Ika yang daftar jadi Mbak Ika member المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita semua dapat mendapatkan berkah baik bagi yang membaca maupun juga bagi kita yang mendengarkan. Masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Panitia kepada Akhi Muhammad Nurul Maulid. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam karena di sini lagi mati lampu. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin selaku pembina Rohis Polstat STIS. Yang terhormat kepada Kak Dani selaku Ketua Rohis Polstat STIS. Kemudian kepada Kak Ahmad Rifai Rifan selaku pembicara. Dan seterusnya kepada teman-teman yang bisa hadir pada saat hari ini, walaupun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pertama dan terutama sekali, marilah kita ucap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan agenda pada hari ini. Dan kemudian selawat berangkaikan salam, kita berdoa kepada Allah agar selalu tercurahkan dan terlimpahkan buat baginda Rasulullah kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan agenda PMB ini dengan sematang-matangnya. Hingga hari ini, alhamdulillah, kegiatan kita lancar tanpa ada kendala yang signifikan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya PMB atau penerimaan mahasiswa baru merupakan rangkaian agenda tahunan yang dilaksanakan di bawah naungan UKM Kerohanian Islam atau Rohis, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi mahasiswa baru dalam awal-awal perkuliahan. Untuk tahun ini, PMB dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. Mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, maka kami mengadakan PMB dalam bentuk dua kondisi, yaitu kemudian kami juga mengadakan bahan-bahan perkuliahan yang diperlukan bagi mahasiswa baru, sehingga dilaksanakan. Kemudian kami juga mengadakan talk show guna memberi perbekalan dan motivasi dalam perkuliahan, terutama di saat PJJ ini, agar nantinya semangat teman-teman untuk belajar tidak menurun selama PJJ. Kemudian untuk offline sendiri, insya Allah dilaksanakan ketika di awal perkuliahan tatap muka. Ahlan wa sahlan kepada mahasiswa baru angkatan 62 telah menjadi bagian keluarga Politeknik Statistika STIS
Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita terutama mahasiswa baru angkatan 62. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Akhi Muhammad Nurul Maulid selaku ketua panitia. Jadi ya tambahan info lagi ya buat teman-teman. Jadi biasanya tuh PMB Rohis ini apa ya, sebagai pengampu gitu bagi teman-teman muslim yang baru masuk ke STIS. Jadi kan kalau teman-teman nanti mungkin pas offline itu pas datang ke Jakarta kan mungkin ada yang nggak bisa ditemenin orang tuanya, jadi harus dijemput siapa nggak tahu, itu PMB Rohis bisa menampung hal itu. Jadi posisi kami di PMB Rohis adalah memberikan wadah bagi teman-teman, memberikan fasilitator bagi teman-teman yang merasa kesusahan dalam proses masuk di kampus ini. Ya mungkin bersama kita juga sudah bergabung Ketua Rohis Polsat STIS tahun periode 2019-2020. Mungkin lanjut juga kita langsung sambut ke sambutan kedua, yaitu sebagai Ketua Rohis kepada Kak Denny Rahmat. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, Fadil. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selanjutnya yang terhormat kepada Pak Nasruddin selaku pembina Rohis, dan juga yang kami hormati kepada Kak Ahmad Rifai Rifan, dan yang kami banggakan juga kepada para panitia dan peserta sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara virtual talk show pada siang hari ini. Mungkin pertama-tama mari selalu kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pemberi kenikmatan kepada kita. Tanpa nikmatnya, mungkin kita tiada bisa juga makan minum, mungkin, dan juga yang pastinya kita tiada berdaya ya. Serta kita juga tidak akan berjumpa pada hari ini kecuali dengan nikmatnya. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu diingatkan untuk bersyukur kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikutnya, salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada sosok tauladan kita, sosok pembimbing umat, dan sosok contoh kita dalam berkehidupan dan beribadah, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah disampaikan oleh ketua panitia tadi, dan juga udah lengkap apa yang disampaikan oleh beliau. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia PMB yang atas izin Allah diberikan kekuatan luar biasa ya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya jazakumullah khairan kasiran buat kalian. Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada semuanya. Dan juga berikutnya saya ucapkan selamat datang kepada Kak Ahmad Rifai, yang mana beliau ini merupakan seorang penulis yang luar biasa ya. Kalau saya pribadi mengenal beliau, maksudnya saya tahu beliau itu udah lama dari SMA, dan udah banyak buku yang beliau tulis dari pemikiran yang luar biasanya juga ya. Dan alhamdulillah juga beliau bisa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang saya kira ini sangat luar biasa dan penting untuk kita semua di keadaan yang sekarang. Mungkin di masa pandemi ini banyak perubahan yang kita rasakan ya, mungkin dari cara bersosialisasi, cara belajar, dan lainnya. Dan kita perlu beradaptasi akan situasi ini ya. Yang pastinya agar kita tetap bisa terus upgrading diri untuk menjadi pribadi yang luar biasa, dan pastinya untuk bisa menjadi agen dakwah dimanapun itu. Oleh karenanya, diharapkan semuanya nanti bisa menyimak dengan sebaik-baiknya, dan juga harapannya lebih dinamis, ada
pertanyaan juga, ajukan aja pertanyaan, mumpung kakaknya ada di antara kita, tanyakan saja selengkap-lengkapnya juga nggak apa-apa. Dan pastinya diharapkan juga dari virtual talk show ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada angkatan 62 yang pekan kemarin udah melaksanakan kuliah perdana ya. Mungkin ini pengalaman pertama kalian ya yang menjadi mahasiswa baru di era pandemi ini, di mana awal belajarnya pun dimulai dengan sistem jarak jauh. Ya, kita tetap harus mensyukurinya, dan itulah pentingnya buat kalian dan kita semua yang hadir untuk mengikuti talk show ini, agar kita tetap semangat untuk menuntut ilmu dan dapat menciptakan dan menyesuaikan gaya belajar yang baru ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada kita semua. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Denny selaku Ketua Rohis Polstat STIS. Nah, lanjut ke sambutan berikutnya. Ya, dari tadi juga sebenarnya udah ada nih. Dari pembina Rohis, dari pendamping Rohis, Pak Nas. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah pendamping Rohis kita di Rohis Polstat STIS. Mungkin selanjutnya silahkan memberikan sambutan ya Pak kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada masa seperti ini kita masih bisa difasilitasi oleh ilmu Allah, bisa bertatap layar bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ahmad Rifai Rifan. Ini anak muda yang luar biasa, yang barangkali saya sebagai orang yang lebih tua harus banyak belajar kepada beliau ini nanti. Terima kasih juga pada tim panitia, dan saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, selamat bergabung dalam keluarga besar Politeknik Statistika STIS. Ya, perkenalkan, nama saya Nasruddin. Saya seperti Anda, 27 tahun yang lalu. Saya masuk tahun 93 dalam kondisi yang barangkali jauh berbeda ya, jauh berbeda. Zaman saya PC masih barang langka, boro-boro sampai ke HP atau internet. PC pun masih under DOS, belum Windows. Artinya kita masih sulit membayangkan bisa bertatap muka seperti ini. Tapi sekarang jauh berbeda kondisinya. Dan saya bersyukur saya menikmati, diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati masa-masa seperti sekarang ini. Baik, saya sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa, dalam hal ini adalah kerohanian Islam, sedikit memberikan pesan kepada adik-adik atau anak-anakku sekalian. Yang pertama, ini adalah pesan dulu ya. Ada 3 pesan yang saya sampaikan. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, ketika Anda sudah masuk ke keluarga besar Politeknik Statistika STIS, maka kembali luruskan niat dan kuatkan semangat. Fokus. Jangan berandai-andai yang lain lagi. Barangkali ada yang STIS itu pilihan kesekian barangkali. Masuk karena terpaksa mungkin. Kalau sudah diterima di sini, takdir insya Allah di sini sudah fokus. Barangkali itu adalah jalan hidup Anda. Gak usah terlalu mikir mana seandainya saya di sana, saya di sini. Karena seandainya itu membuka pintu setan, kata Pak Ustadz gitu ya. Jadi sudah fokus terima di STIS. Insya Allah ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya juga termasuk hal yang sama. STIS adalah bukan pilihan yang pertama.
Karena dulu saya memilih ke tempat lain yang dalam bayangan saya lebih menjanjikan masa depannya, karena uangnya lebih banyak. Ternyata setelah berjalannya waktu, itu menurut saya salah tujuan itu. Dan saya lebih bersyukur diterima di STS, karena di STS saya mendapatkan semua nikmat Allah. Bisa menggapai cita-cita, mendapatkan cinta, dan insya Allah untuk menggapai surga nantinya. Amin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika Anda sudah berniat baik, fokus, dan sebagainya, maka semangat itu perlu dipelihara. Untuk memelihara semangat itu, Anda perlu komunitas yang baik. Perlu komunitas yang baik. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Anda sudah dididik baik-baik oleh orang tua dari kampung sana, kemudian salah dalam pergaulan di STIS, Anda akan terjebak dalam hal-hal yang tidak baik. Mohon maaf, barangkali saya akan sedikit buka aib, bukan aib ya, untuk pengetahuan Anda semua, bahwa pergaulan yang sekarang dengan dunia semakin terbuka, semakin bebas, ketika Anda baru lepas dari dekapan orang tua, kemudian Anda sedang dalam proses mencari jati diri, gitu kan ya, ke Jakarta, nanti akan ada banyak ketemu dengan fenomena pergaulan, fenomena sosial yang baru. Di antara itu banyak yang kemudian yang awalnya dari keluarga agamis, ketika masuk ke Jakarta terjebak dalam pergaulan yang salah. Mohon maaf, di STS sudah banyak terindikasi adanya pergaulan sejenis dalam konteks LGBT. Dan pihak kampus sudah mengidentifikasi. Cuma orang-orangnya memang gak susah dideteksi ya, karena tergabung dengan dunia luar yang luar biasa. Dan kebetulan dalam rezim sekarang ini, LSM maupun pemerintah tidak terlalu serius untuk memberangi masalah ini. Sehingga konteks itu ketika di blow up itu bahkan bisa jadi kontraproduktif. Nah, nanti tidak positifnya adalah Anda cari pergaulan yang baik. Jika Anda ditemui hal-hal yang mencurigakan seperti tadi, harap dilaporkan ke pihak kampus supaya bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif yang lebih baik. Karena saya yakin di antara mereka mungkin bukan dari awalnya, jadi hanya beberapa yang jadi korban yang kemudian keterusan. Itulah nanti yang minta tolong kepada teman-teman untuk jika ada hal yang seperti tadi mohon dilaporkan, terutama yang anak-anak baru ya. Itu yang kedua ya, mencari komunitas yang baik. Ya, salah satu komunitas yang baik adalah di unit kegiatan kemahasiswaan Quran Islam ini. Meskipun barangkali Anda tidak aktif sebagai pengurus, nggak masalah. Tapi ikutlah dalam kajian-kajiannya, komunitasnya, sehingga Anda akan tetap semangat dalam lingkup pergaulan yang baik. Mungkin sedikit bercerita, waktu kuliah, saya bukan pengurus Rohis, tapi saya aktif dalam setiap kegiatan Rohis. Saya justru aktif sebagai wakil ketua di, kalau sekarang mungkin Forkas atau KSM, dulu masih jadi satu ya, di UKM Pendidikan. Karena memang disitulah bidang saya. Tapi saya juga ikut pecinta alam. Ikut naik gunung juga ikut, walaupun nggak aktif juga, hanya sekedar untuk senang-senang, untuk refreshing gitu ya. Yang aktifnya memang di UKM Pendidikan. Ya. Artinya apa? Mencari pergaulan yang baik, komunitas yang baik, menyalurkan energi ke hal-hal yang positif, gitu. Nah, itu pesan saya yang kedua. Nah, kalau sudah dapat komunitas yang baik, maka yang terakhir adalah Anda mau berubah untuk menjadi lebih baik. Mau berubah menjadi lebih baik. Ini adalah kunci keberhasilan kita. Anda yang mungkin dari kampung, pergaulannya mungkin pergaulan kampung gitu kan, di kota menjadi kota, sebagian Anda mengikut yang kota, sebagian di desa tetap kita jaga ya, dalam konteks perbaikan. Jadi yang terakhir pesan saya ini adalah mari kita berubah, siap untuk berubah. Berubah apa? Berubah untuk lebih baik. Karena banyak orang ingin merubah dunia, tapi ia tidak mampu merubah dirinya sendiri. Nah, mulailah kita
merubah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu pesan saya. Mungkin itu pesan dari saya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena sambutan tidak boleh lama-lama, nanti mengalahkan pembicara. Demikian pesan saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakallah khair kepada Pak Nasruddin selaku pendamping atau pembina UKM Kerohanian Islam yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa ya. Jadi mungkin sedikit juga meringkas, ini ada 3 pesan dari Pak Nas sebagai kakak kepada kita. Ada yang pertama, kita ketika masuk, ya kita meluruskan niat, bersyukur dengan keadaan yang ada. Yang kedua, jangan lupa membentengi diri dengan komunitas yang baik. Jadi mungkin kalaupun tidak masuk ke dalam UKM Kerohanian, setidaknya kita mengikuti kajian-kajiannya, atau mungkin juga dalam lingkungan-lingkungan yang lain di luar UKM Kerohanian Islam. Yang ketiga ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Tadi bagus banget tuh dari Pak Nas. Kalau kita ingin merubah dunia, ya kita harus merubah diri kita pribadi. Toh dalam surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa tidak mungkin sebuah kaum berubah jika ia tidak merubah dirinya pribadi. Jadi kalau kita ingin merubah negara kita, bangsa kita, ya kita mulai dengan merubah diri pribadi. Ya, sekali lagi jazakallah khair kepada Pak Nasruddin. Selanjutnya kita langsung melompat ke acara berikutnya, adalah pembacaan CV dari pembicara kita yang luar biasa, Kak Ahmad Rifai Rifan. Ya, sebelumnya saya nyapa dulu nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Sandi. Alhamdulillah sehat, baik. Halo. Lokasi di mana Kak? Saya di Lamongan. Oh, Lamongan, Jawa Timur ya? Di kota Lamongan, Jawa Timur. Sebuah kota kecil di Jawa Timur. Ya. Kenal sama pondoknya juga tuh Kak, pondok pesantren Lamongan banyak. Terus? Banyak, lumayan banyak. Oke. Mungkin kalau untuk ini langsung kita ini aja ya, sebutin CV-nya biar mempersingkat waktu. Oh ya, sebelumnya gimana Kak kalau saya panggil Kak? Nggak apa-apa nih? Iya. Lebih akrab. Saya merasa muda saya. Merasa lebih muda. Oh ya. Langsung saya bacakan ya Kak CV-nya. Nah, ini ada CV dari narasumber kita, Kak Ahmad Rifai Rifan. Mungkin dari operator langsung ya. Nah, ini nama beliau adalah Ahmad Rifai Rifan. Di sini ada beberapa kontak yang disediakan dari beliau. Yang pertama adalah emailnya. Jika teman-teman berkenan mengontak beliau, ahmadrifairifan@gmail.com. Twitter dan Instagramnya lumayan aktif. Ada @ahmadrifairifan. Facebook Ahmad Rifai Rifan. Dan sekarang beraktivitas keseharian sebagai seorang wirausahawan dan seorang penulis. Oh iya, sebagai tambahan juga, kalau teman-teman tahu nih, Kak Ahmad Rifai Rifan betul-betul terkenal ya sama dengan buku-bukunya. Salah satu artikel pada tahun 2015 nih, itu menyebutkan pada usia 27 tahun beliau udah menulis 50 buku. Bayangin tuh 50 buku, gimana? Dengan apa ya, setiap buku itu dari Bang Terelia nih, salah satu buku itu mungkin membutuhkan ilmu dari 1000 buku. Dan beliau udah menulis 50 buku. Bayangkan berapa banyak ilmu yang bisa kita serap dari beliau. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh beliau. Yang pertama adalah MI Islamiyah. Kalau boleh tahu di mana nih, Kak? Di Lamongan. Lamongan juga ya? SMPN 1 Turi. SMA Lamongan ya. Oh, Lamongan semua ya? Lamongan ya. Kalau dari S1 teknik mesinnya di mana nih, Kak? S1-nya ITS Surabaya. Wah, ITS. Luar biasa kan? Iya. Lulusan ITS nih beliau, teknik mesin. Biasa nih, mungkin nanti kita bisa ulik ya ketika beliau membahas, atau mungkin ditanyakan pada saat nanti ada sesi tanya jawab. Yang terakhir juga beliau punya pendidikan non formal Pondok Pesantren Miftahul Qulub. Kalau boleh tahu gimana nih Kak, di lokasinya di mana?
Ini di Lamongan juga. Lamongan juga. Lamongan juga ya. Jadi sampai SMA di pondok pesantren ya. Wah, mantap. Kita bisa lihat lah ya dari latar beliau sangat kuat nilai-nilai keislamannya. Mungkin bisa kita tarik nanti ilmu-ilmunya. Lanjut lagi mungkin lebih gampang dibacain. Lanjut. Prestasi beliau. Ternyata selain beliau jadi aktivis, ternyata beliau juga lumayan baik nih dalam sisi akademis. Juara 1 Olimpiade MIPA se-Kabupaten Lamongan. 1 kabupaten loh. Yang kedua juara 1 Olimpiade IPA se-Karasidenan Bojonegoro. Olimpiade Fisika Kabupaten Lamongan. Juara 1 siswa berprestasi se-Kabupaten Lamongan dan mahasiswa inspiratif ITS. Nah, bisa dilihat salah satu prestasi terakhir itu mahasiswa inspiratif. Sekarang kembali lagi sebagai kakak bagi kita untuk memberikan inspirasi-inspirasinya di Politeknik Statistika STIS. Harapannya nanti teman-teman bisa menggali ilmu-ilmunya dan bisa diterapkan sebagai mungkin menjadi mahasiswa inspiratif di masa depan nanti. Lanjut. Nah ini bisa lihat nih kumpulan buku Kak Ahmad Rifai Rifan, ada banyak banget. Di sini ada buku apa tuh? God I Miss You. Ini salah satu buku yang favorit banget. Salah satu buku juga yang terkenal dari Kak Ahmad Rifai Rifan itu ada buku ini ya, apa namanya? Tuhan maaf kami sedang sibuk. Dari judulnya aja udah nendang banget tuh. Terus ada Mansobaro Zofiro dan lain-lain. Sekarang juga kalau teman-teman ngecek di Instagram Kak Ahmad Rifai Rifan ini, beliau sedang mengusahakan penulisan buku ya. Buku bersamanya itu Allah Tak Pernah Meninggalkanmu. Betul ya Kak? Nah demikian mungkin dari CV yang sudah saya bacakan. Iya, ngikuti ya. Luar biasa sekali pembicara kita kali ini. Saya pribadi selaku MC sangat merasa terhormat lah bisa bersanding dengan beliau sebagai MC memoderatori dan juga alhamdulillah bisa menggali ilmu pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke acara inti. Oh ya, sebelum masuk ke acara inti, ingin menginformasikan juga ke teman-teman, jadi nanti bakal ada hadiah buat penanya terbaik. Ada 2 hadiah yang kami sediakan untuk penanya terbaik, jadi ya silahkan disimak dengan baik, nanti teman-teman bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan ini gratis ongkir ya, teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan kami kirimkan secara langsung ke alamat teman-teman, dan ongkirnya akan kami tanggung. Oke, langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara kita, Kak Ahmad Rifai Rifan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Ahmad Rifai Rifan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini Allah mempertemukan kita meskipun secara online. Mudah-mudahan suasana ini atau pertemuan kita kali ini tetap dicatat oleh Allah yang pertama sebagai majelis silaturahim, yang kedua sebagai majelis ilmu, sehingga energi kita, waktu kita, tenaga kita yang kita sempatkan untuk bermajelis saat ini mudah-mudahan menjadi kemuliaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Nasruddin selaku pembina ROHIS Politeknik Statistik STIS, Ketua ROHIS, dan seluruh teman-teman panitia yang sudah menginisiasi hadirnya acara ini. Kepada teman-teman khususnya mahasiswa baru, karena acara ini katanya juga dipersembahkan khusus untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya, dan mahasiswa lama ya. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Rifan, saya di sini duduk dari Lamongan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang barokah. Yang kali ini saya diberikan amanah oleh teman-teman panitia untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu New Normal, New Learning Style. Kita tahu teman-teman sekalian, beberapa tahun yang lalu, mungkin kita tidak pernah terbayang dengan suasana seperti hari ini. Ketika kita masih SMA, ketika kita masih belum memasuki perkuliahan, mungkin belum terbayang gimana sih kuliah secara online, gimana caranya kita bisa mengikuti kelas-kelas tetapi tidak berjumpa langsung dengan dosen kita. Tetapi saat ini kita harus beradaptasi dengan keadaan ya. Kita harus beradaptasi dengan pandemi yang masih belum usai ini, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita disediakan oleh Allah fasilitas yang luar biasa,
fasilitas online, sehingga keadaan ini mudah-mudahan tetap bisa mendukung pembelajaran kita. Kita cuma butuh beradaptasi dan menyesuaikan diri saja gimana caranya agar fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah ini tetap kita efektifkan untuk belajar dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita, dengan pengendalian diri kita yang baik, pembelajaran kita tidak terganggu meskipun fasilitas kita mungkin yang sangat terbatas karena tidak bisa menghadiri secara langsung kuliah-kuliah di kelas sebagaimana pada umumnya. Teman-teman sekalian, pandemi ini tiba-tiba memaksa kita untuk untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kreativitas kita itu dipaksa untuk terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Kita dipaksa untuk belajar secara lebih cepat daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Tetapi menurut saya, jujur saya sebenarnya agak iri dengan keadaan teman-teman saat ini ya. Agak iri dengan teman-teman saat ini. Kenapa? Kalau dulu saya belajar itu butuh waktu yang panjang. Bahkan mengikuti acara webinar misalnya, acara seminar kayak sekarang ini gitu ya, saya butuh menyempatkan waktu untuk hadir di lokasi acara, butuh transportasi, butuh konsumsi sebelum berangkat gitu ya, butuh menyempatkan waktu, tenaga. Tetapi saat ini, Anda bisa sambil rebahan di kamar, Anda bisa sambil santai-santai, bisa sambil nyemil gitu ya, tetapi bisa tetap menikmati pembelajaran dengan sangat santai. Artinya apa? Justru ini perlu teman-teman syukuri gitu. Perlu teman-teman syukuri. Intinya gimana pengendalian diri kita saja, gimana membagi waktu dengan baik antara hiburan kita dengan pembelajaran kita, antara keseharian kita dengan keseriusan kita dalam mencerna materi-materi baru dari fasilitas yang sudah ada. Jadi ini fasilitas belajar sudah bisa kita nikmati dengan sedemikian mudahnya. Maka tinggal menyesuaikan diri saja sebenarnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk untuk kecewa dengan keadaan, karena keadaan ini percayalah bahwa ini adalah yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini tetapi menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kini itu, menurut saya, kini itu lebih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita akses di masa pandemi ini khususnya ya. Begitu banyak pakar-pakar yang bisa berbagi, sharing dengan begitu leluasannya, dan itu gratis, itu free, bisa kita nikmati dari rumah. Kita nggak perlu menghadiri acara-acara seminar di lokasi-lokasi acara, tetapi kita bisa menikmatinya setiap waktu, sepanjang waktu. Maka tinggal cari di YouTube, tinggal follow orang-orang yang expert di bidangnya, kita bisa belajar online. Semua orang itu sedang berlomba-lomba untuk sharing, untuk berbagi, untuk menularkan ilmunya kepada kita. Maka mumpung di suasana seperti saat ini, manfaatkan itu semua. Pembelajaran yang sangat luar biasa, fasilitas itu semua manfaatkan sedemikian rupa. Jangan sampai kita keluar dari fase pandemi ini, tetapi kita tetap menjadi pribadi yang sama dengan sebelumnya. Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini, tetapi diri kita tidak menjadi pribadi yang luar biasa, yang baik. Karena ini momentum yang luar biasa, fasilitasnya luar biasa, maka manfaatkan ini. Mungkin itu sebagai pembuka ya. Teman-teman panitia mungkin bisa share screen-nya ya, minta tolong share screen. Saya membuat beberapa slide presentasi agar saya bisa membahas dengan lebih fokus ya, sesuai tema, karena kalau tidak pakai slide presentasi biasanya saya ngelamjar kemana-mana gitu. Saya akan membahas agar lebih fokus ke tema ya, ke materi. Saya diberi materi tentang new normal, new learning style. Maka yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil dari permasalahan-permasalahan selama ini dihadapi oleh anak muda. Jadi beberapa bulan belakangan ini saya sering banget mengadakan webinar-webinar dengan anak-anak muda, entah itu acaranya beda buku atau atau seminar-seminar atau seminar motivasi, dan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari teman-teman peserta itu nggak jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, minta tolong di slide berikutnya. Beberapa permasalahan generasi muda saat ini. Ya, minta tolong slide berikutnya. Beberapa permasalahan, nggak bisa ya? Next.
Kayaknya tadi ada kendala dulu dari operator, mungkin kita tunggu sebentar. Oke, saya bacakan aja ya. Ya. Oke, jadi saya bacakan aja kalau gitu ya. Beberapa permasalahan generasi muda saat ini yang kebanyakan sering banget ditanyakan, itu yang pertama adalah kesulitan beradaptasi dalam pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kebanyakan selama ini kita pembelajaran secara offline gitu ya, secara luring, secara pertemuan langsung, tiba-tiba kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan, kita harus belajar di rumah secara online gitu ya. Kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran, itu persoalan pertama. Kemudian yang kedua, pengaturan waktu yang sangat berantakan. Nah, manajemen waktu yang baik itu gimana caranya agar nantinya waktu kuliah kita, waktu belajar kita, waktu santai kita, waktu kita dengan keluarga, waktu kita sehari-hari itu bisa teratur dengan baik. Gimana cara memanajemennya? Itu akan kita bahas nanti. Kemudian permasalahan berikutnya yang sering banget dihadapi adalah mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial. Mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial. Kalau dulu pergaulan sosial kita mungkin sangat terbatas. Kini kita bisa bergaul dengan lebih banyak orang, salah satunya melalui media sosial. Dan itu kalau tidak difilter, itu bahayanya lebih luar biasa daripada pertemuan langsung yang mungkin sangat lingkup atau circle pergaulannya sangat sempit sekali. Mungkin kita bisa nanti kita akan belajar tentang gimana caranya memanajemen pergaulan sosial kita agar circle pergaulan sosial itu bisa menjadi media kita, bukan malah merusak kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Nasruddin tadi. Insya Allah nantinya akan kita bahas. Kemudian berikutnya adalah belum yakin dengan potensi diri. Banyak loh yang sudah terlanjur memilih jurusan di perkuliahan, tapi ujung-ujungnya dia merasa ragu. Jangan-jangan ini bukan bidang saya. Nah, itu gimana caranya agar kita meyakinkan diri kita bahwa ya udah ini sudah kita pilih gitu ya. Ini kita sudah pilih, maka kita harus fokus di sini dan kita harus benar-benar bekerja keras untuk menjadi expert di bidang ini. Nanti kita bahas itu. Kemudian masalah berikutnya adalah salah memilih circle pertemanan. Nah, ini hampir sama dengan terpengaruh oleh lingkungan sosial tadi. Kemudian belum menemukan ladang kontribusi. Nah, pengen mengambil celah di mana sih saya bisa bermanfaat atau berkontribusi bagi sebanyak mungkin orang, karena sebagian besar dari kita mungkin merasa bahwa diri kita ini ada di dunia ini pasti ada tujuannya. Nah, tapi ladang kontribusi ini letaknya di mana? Saya ada di dunia ini tujuannya untuk apa? Insya Allah itu akan kita bahas berikutnya. Kemudian berikutnya adalah masih mencari-cari figur yang layak diteladani, dan lain-lain. Nah, untuk dan lain-lain ini insya Allah akan kita bahas berikutnya. Nanti dari pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin ada sebagian pertanyaan di sini yang masih belum bisa menampung dari permasalahan-permasalahan yang dipikirkan oleh teman-teman, nanti insya Allah akan kita bahas, atau kita diskusikan di sesi tanya-jawab ya. Jadi mungkin saya sharing tentang materi ini dalam waktu yang relatif singkat. Nanti berikutnya akan ada tambahan-tambahan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih belum tertampung dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, pertama, mari kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama, kayak apa mahasiswa ideal itu? Jadi kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kayak apa sih mahasiswa yang ideal itu? Pertanyaan ini yang nantinya kita jadikan sebagai parameter untuk mengarahkan semua potensi, semua energi, semua waktu kita untuk mengejarnya. Jadi kalau kita nggak ada patokannya, itu akan sulit sekali untuk kita mencapainya. Maka yang pertama kita harus garis bawahi adalah mahasiswa ideal itu seperti apa sih di pikiran kita? Atau ketika kita membayangkan orang sukses itu seperti apa sih? Apa parameternya? Jadi itu yang penting. Patokannya harus jelas dulu. Mahasiswa ideal, mahasiswa yang sukses itu seperti apa sih? Dengan mengetahui mahasiswa yang ideal atau mahasiswa yang sukses itu seperti apa, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mudah dalam menggapainya, dalam mengejarnya, dalam mengikhtiarinya, dalam mengupayakannya. Jadi ibaratnya nih, kita pengen bepergian atau traveling ke suatu daerah. Kalau masih belum jelas daerahnya mana, kotanya mana, pengen pergi kemana, maka kita akan bingung. Lewat mana, kendaraannya apa, dan lain-lain. Begitu juga dengan parameter seperti ini. Mahasiswa ideal seperti yang kita bayangkan itu masih seperti apa? Itu harus kita tekankan dulu, itu harus kita pastikan dan kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, kalau dalam pandangan saya, slide berikutnya, karakter mahasiswa ideal atau karakter pemuda ideal, atau bahkan ini kita bisa bawa ke lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Karakter manusia ideal, bahkan
karakter muslim ideal itu menurut tangga pertama adalah dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, tandanya apa? Selesai dengan dirinya sendiri. Itu kita buktikan atau kita konkretkan, kita wujudkan dengan prestasi. Setiap muslim itu harus berprestasi di fase-fase yang dia lalui. Nggak boleh menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Itu nanti akan kita bahas ya. Mengapa seorang muslim harus atau wajib punya prestasi di tiap fase yang dia lalui. Yang kedua, tangga kedua adalah selesai dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu kita tandai dengan adanya kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan sosial kita. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kontribusi positif bagi orang di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, entah itu di kampus kita, entah itu di kelas kita, entah itu di keluarga kita, di masyarakat kita, semua lingkup sosial kita atau circle pergaulan kita, semuanya harus wujud prestasi kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Selesai dengan sesama. Dan tangga yang ketiga adalah tangga tertinggi adalah selesai dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita wujudkan dengan kehidupan yang syar'i. Maksudnya apa? Kehidupan yang syar'i itu adalah kehidupan di mana seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, tujuannya, muaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, tidak ada pelanggaran sedikit pun terhadap semua aturan-aturan yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Baik, jadi karakter idealnya kita perjelas dulu ya. Yang pertama adalah tangga terendahnya, tangga pertamanya adalah selesai dengan diri kita sendiri, wujudkan itu dengan prestasi. Setiap diri kita harus punya prestasi di bidang apapun itu, pilih bidang itu kemudian berprestasi lagi sana. Yang kedua adalah kontribusi kita harus kita perluas. Kapan kita harus memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melakukan aktivitas sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seluruh alur kehidupan kita harus mengarah kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas satu demi satu ya. Education can wait. Jadi meskipun kita di masa pandemi ini, pendidikan kita tetap berjalan. Kita tidak menunggu. Artinya apa? Pandemi ini bukan waktu istirahat bagi kita. Tekankan itu ya. Pandemi ini bukan merupakan waktu istirahat atau jeda dalam kehidupan kita. Usia kita tetap berjalan, waktu kita tetap berjalan. Maka jangan pernah menjadikan ini sebagai media untuk liburan. Jangan, karena banyak yang merasa bahwa ya pandemi ini waktu untuk berlibur sampai menanti waktu kelas dimulai atau pertemuan offline itu dimulai. Banyak anak-anak sekolah yang menjadikan waktu ini justru sebagai kesempatan untuk liburan, kesempatan untuk bersantai, banyak sekali. Kalau teman-teman di sini mungkin sudah tingkat pemikiran kedewasaannya mungkin jangan sampai ke sana gitu. Sampai ke sana karena ini bukan jeda. Sekali lagi ini bukan jeda, ini bukan waktu istirahat. Kita tetap berjalan untuk mengejar prestasi kita, mengejar pendidikan kita. Next. Yang pertama, mindset yang perlu kita tanamkan adalah mindset never stop learning. Never stop learning. Tanamkan terlebih dahulu mindset itu. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan, kalau nggak Februari ya Maret gitu ya, saya menulis sebuah buku yang berjudul Never Stop Learning. Jadi ini bukunya ya, ini cover bukunya. Di buku itu saya mengungkapkan bahwa kehidupan kita itu adalah pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi hidup adalah belajar. Jangan pernah membatasi belajar hanya di sekolah atau kampus saja. Pembelajaran terbanyak justru kita peroleh di luar kelas. Justru di luar kelas. Ilmu-ilmu di jalanan, ilmu-ilmu di lingkungan sosial, itu tidak kalah penting ketimbang ilmu yang ada di dalam buku, yang ada di dalam diktat perkuliahan kita, yang ada di buku-buku textbook, dan seterusnya. Semesta ini, alam ini adalah ruangan kelas raksasa bagi kita, seorang muslim gitu ya. Semesta ini adalah ruangan kelas raksasa yang harus kita jadikan sebagai media untuk belajar. Semua manusia adalah guru yang mulia bagi kita. Semua manusia. Jadi ruangan kelas kita adalah semesta. Guru kita ada seluruh manusia. Meskipun dia orang baik, meskipun dia orang buruk. Orang baik
kita teladani, orang buruk kita jadikan sebagai pelajaran. Oh, ternyata menjadi orang buruk itu nilai negatifnya seperti ini. Maka mereka juga guru bagi kita, guru yang mengajarkan agar kita tidak mencontoh perilakunya. Semua peristiwa di alam ini adalah kurikulum berharga yang harus kita jadikan sebagai media untuk belajar. Jadi nikmati hidup ini sebagai sebuah sekolah, sebagai sebuah kampus. Insya Allah setiap saat kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh dan semakin mendewasa dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi kita dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menghargai seluruh peristiwa yang kita alami. Karena apa? Karena Allah memberi hikmah yang sangat berharga kepada kita melalui berbagai pengalaman. Baik itu pengalaman manis ataupun pengalaman pahit. Cara Allah menguatkan kita ya dengan memberi kejutan-kejutan yang dari sana jiwa kita akan terus menguat, pikiran kita akan terus menjadi bijak, dan mental kita akan terus menjadi pribadi yang semakin mendewasa dari waktu ke waktu. Maka tanamkan terlebih dahulu mindset itu, bahwa kita itu setiap waktu akan terus-menerus belajar. Kalau dalam agama kita, pembelajaran itu minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ibunda kita sampai ke liang lahat. Maka jangan batasi media pembelajaran kita itu hanya di perkuliahan. Belajarlah dari manapun, dari siapapun, kapanpun. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi pribadi yang semakin berkualitas dari waktu-waktu. Kemudian next, slide berikutnya. Saya ingin membongkar alur kehidupan kita agar pandangan kita lebih luas. Bagaimana alur kehidupan masyarakat kita sebenarnya seperti apa sih? Kita sudah sampai di fase mana? Ya, next. Kebanyakan kita, alur kehidupan masyarakat kita nggak jauh-jauh dari ini kok. Lahir, kemudian besar sedikit, next sekolah, kemudian kuliah, habis itu kerja, habis itu nikah, habis itu punya anak, habis itu kerja sampai nunggu pensiun tiba. Coba teman-teman bayangkan ya, teman-teman bayangkan. Kira-kira alur kehidupan kita nanti seperti apa? Apakah seperti ini? Kebanyakan masyarakat kita, alur hidup mereka nggak jauh-jauh dari ini gitu ya. Lahir gitu dikit sekolah, mulai SD, SMP, SMA, lulus SMA kayak teman-teman mulai perkuliahan. Ini saya warnai hijau. Fase inilah yang teman-teman hadapi saat ini ya. Fase kuliah. Biasanya lulus kuliah, impian yang teman-teman bayangkan adalah gimana caranya agar lulus kuliah nanti saya bisa bekerja dengan penghasilan yang mapan, dengan kehidupan yang baik, yang sejahtera, finansial tercukupi, dan seterusnya. Setelah dapat pekerjaan yang mapan, gimana caranya agar saya bisa bertemu dengan pendamping hidup? Biasanya itu yang dipikirkan. Udah dapat pekerjaan mapan, udah bisa nabung, udah punya tempat tinggal, tabungan cukup, kendaraan udah punya. Biasanya yang dia pikirkan adalah mulai berpikir untuk berumah tangga, menikah. Setelah menikah, punya pendamping hidup, punya pekerjaan tetap, udah lulus kuliah, biasanya yang menjadi impian berikutnya adalah gimana caranya punya keturunan. Setelah kerja dari waktu ke waktu, Senin sampai Jumat bekerja, kemudian Sabtu dan Minggu liburan, kemudian Senin lagi bekerja lagi sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu liburan, gitu terus sampai kapan? Sampai nunggu pensiun tiba. Biasanya seperti itu. Pertanyaannya, alur hidup seperti itu benar nggak? Mungkin jawaban teman-teman ya nggak masalah Mas Rifai gitu ya, nggak masalah. Memang itu alur hidup yang diikuti oleh kebanyakan orang dan tidak ada yang salah ketika kita mengikuti alur hidup semacam itu. Benar, nggak ada yang salah. Jikapun ada yang salah itu adalah yang pertama adalah niatnya. Yang kedua adalah tidak menjadikan seluruh fase-fase ini sebagai media belajar. Kemudian yang ketiga, kalau ada pun ada kesalahan gitu ya. Jikapun ada kesalahan, mungkin kesalahannya itu. Yang pertama niatnya, yang kedua tidak menjadikan ini sebagai fase-fase ini sebagai media untuk belajar, media untuk berprestasi. Artinya kita mengikuti semua alur ini ngalir saja gitu ya. Sekolah asal lulus, kuliah asal wisuda. Kemudian kita kerja asal dapat penghasilan. Kemudian kita nikah asal dapat pendamping hidup. Kita punya anak asal punya keturunan. Kemudian kita nunggu pensiun asal masa tua kita bisa sejahtera dan seterusnya. Jadi kita ngalir aja, tidak punya impian-impian yang jelas, tidak punya misi-misi yang jelas di fase
fase yang saya lalui ini, saya ingin menjadi seperti apa. Jadi ketika sekolah, jangan sampai asal lulus, dapat ijazah, kemudian kita wisuda, selesai masalah. Jangan sampai segitu doang. Jangan sampai segitu doang. Karena apa? Karena sangat sayang sekali kalau fase-fase itu kita lalui dengan biasa-biasa saja. Harus istimewa. Caranya istimewa seperti apa? Next. Berikutnya. Jadikan semua fase ini sebagai media belajar. Itu yang saya ungkapkan dari tadi berkali-kali. Jadikan semua fase-fase yang kita lalui ini sebagai media belajar. Kemudian tinggalkan jejak prestasi di setiap fase-fase ini. Itulah kenapa tadi ketika teman moderator Ansi tadi yang membaca CV, kenapa saya mencantumkan prestasi di sekolah, prestasi di kuliah, kemudian di pondok pesantren. Itu kenapa? Karena di fase-fase ini, kalau bisa, tinggalkan jejak prestasi yang nantinya, salah satunya apalagi sebagai mahasiswa muslim nih, tujuan utamanya adalah, itu bisa menginspirasi orang lain. Itu yang pertama ya, menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk berprestasi. Kemudian berikutnya adalah, jadikan semua itu sebagai media dakwah bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya membayangkan seperti ini ya, betapa mudahnya kita berdakwah kepada orang-orang ketika kita benar-benar membuktikan apa yang kita sampaikan itu dengan prestasi yang real, dengan prestasi yang konkret. Jangan sampai kita menyuruh misalnya ya, teman-teman sekalian, kalau bisa teman-teman itu sholat tahajud. Insya Allah ketika kita sholat tahajud, kita berdoa di sholat tahajud, kita impian apapun, entah itu impian lulus kuliah dengan nilai yang baik, atau kita pengen banget dapat pekerjaan yang baik, atau belajar setelah sholat tahajud itu luar biasa, kita mudah sekali menangkap materi-materi baru ketika kita belajar usai sholat tahajud atau menjelang subuh. Misalnya kita mendakwakan itu, kita pengen banget agar teman-teman di sekeliling kita itu mengamalkan amalan sholat tahajud, misalnya seperti itu. Tetapi prestasi kita berantakan. Bayangkan betapa sulitnya kita menjelaskan kepada orang-orang yang menjadi mad'u kita atau ladang dakwah kita itu. Maka berprestasilah, salah satu bisa menjadi mempermudah kita dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Misalnya saya pernah cerita ya, ada teman saya, angkatan atas saya, itu yang kalau di ITS Surabaya, di Teknik Mesin Surabaya, itu ada tradisi seperti ini. Siapa yang mendapatkan indeks prestasi terbaik di setiap semester, itu namanya akan ditampilkan atau ditampang di dinding kampus, itu seperti, dan itu permanen gitu ya, ditempel secara permanen. Jadi setiap semester itu selalu ada tambahan tempelan-tempelan baru, itu nama-nama siapa yang mendapatkan indeks prestasi terbaik di kampus. Pada suatu waktu, itu ada kakak kelas yang setiap semester itu IP-nya itu tertinggi terus, berkali-kali. Jadi setiap semester yang ditempel itu nama beliau terus. Seorang perempuan, seorang muslimah. Yang ditempel itu beliau terus. Hingga pada suatu waktu ketika ditanya, beliau seorang mentor gitu ya, beliau seorang mahasiswi yang kesehariannya selain bidang akademis, seorang akademisi, tetapi beliau juga aktif di media dakwah. Beliau ditanya, Kak, kira-kira apa ya rahasia kakak sehingga bisa berprestasi sebaik ini, bahkan konsisten baik terus IPK-nya gitu ya, indeks prestasinya kok baik, tertinggi terus, mengalahkan teman-teman yang lain. Itu apa rahasianya gitu ya? Dan apa jawaban beliau? Beliau mengatakan seperti ini, mungkin cara saya belajar ini. Jadi saya belajar itu konsisten atau disiplin usai sholat tahajud, seperti yang saya katakan tadi. Saya sholat tahajud, kemudian usai sholat tahajud itu saya jadikan sebagai waktu belajar paling banyak saya dibanding waktu-waktu yang lain. Jadi saya selalu belajar usai sholat tahajud. Itu yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan itu, betapa banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang akhirnya meneladani beliau. Kenapa? Karena beliau membuktikan dengan prestasi. Nggak asal ngomong gitu loh, nggak omdo gitu ya, nggak ngomong doang gitu. Karena beliau membuktikan itu dengan prestasi yang konkret. Ternyata dengan itu beliau bisa meraih indeks prestasi tertinggi di kampus gitu ya. Itu yang pertama, beliau mengatakan itu. Yang pertama, saya selalu belajar usai sholat tahajud. Kemudian yang kedua,
ketika saya masuk ke dalam kelas, itu saya tidak pernah menjadikan prestasi akademis itu tujuan utama saya. Jadi ketika saya masuk ke dalam kelas, duduk di bangku saya, di kursi, menghadap dosen, itu tujuan utama saya adalah gimana caranya agar saya di ruangan ini benar-benar mendapat ilmu baru dari dosen saya tersebut. Jadi tujuannya itu ilmunya ketangkep, dengan ilmu itu ketangkep, mudah-mudahan prestasinya akan semakin baik dengan sendirinya. Next slide berikutnya dah untuk memperjelasnya. Slide berikutnya. Di sini teman-teman melihat yang tadi. Nah ini. Ini di gambar ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah filosofi hidup yang mungkin teman-teman sudah mengenalnya, yaitu filosofi padi dan rumput. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sering mendengarnya. Apa itu? Filosofi padi dan rumput adalah ketika kita nanam padi, bisa jadi rumput akan tumbuh di sekelilingnya. Tapi ketika kita nanam rumput, jangan harap akan tumbuh padi di sekelilingnya. Ini bisa untuk menjelaskan ketika kita mencari ilmu, tujuannya adalah mencari ilmu, maka prestasi akademis insya Allah akan kita raih dengan sendirinya. Ibaratnya itu rumputnya lah. Jadi mencari ilmu, itu kita nanam padinya nih. Kalau kita mencari ilmu, tujuan kuliah kita mencari ilmu, insya Allah padi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kita nggak perlu menanam padi. Insya Allah padi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi kalau tujuan kita nanam padi, jangan harap kita akan dapat rumput. Jadi kalau kita mencari ilmu, prestasi akademis, insya Allah kita raih. Tapi kalau kita tujuannya mencari prestasi akademis, maka bisa jadi IP kita baik, bisa jadi kita lulus cum laude gitu ya misalnya. Tetapi akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Karena tujuan kita cuma selembar ijazah itu doang. Tujuan kita cuma transkrip nilai itu doang. Tujuan kita bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ikhlaskan kuliah kita itu untuk mencari ilmu Allah. Karena perintah Allah itu mencari ilmu, bukan kuliah, gitu ya. Kita nggak pernah diwajibkan untuk kuliah, tapi kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi mulai sekarang akhiratkan kuliah kita, akhiratkan dunia kita, akhiratkan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan itu dunia kita atau prestasi akademis atau apapun impian-impian kita akan kita raih dengan lebih mudah karena kita sudah mengikhlaskannya. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya, mindset kita harus kita ubah. Jadikan seluruh aktivitas kita di perkuliahan ini sebagai media kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, slide berikutnya. Kita ini sedang berkompetisi dengan waktu. Tadi tantangan kedua sebagaimana yang saya ungkapkan di pertanyaan-pertanyaan tadi adalah, salah satu pertanyaan yang sering banget muncul adalah, Mas Rifai, gimana sih pengaturan waktu yang agar waktu kita itu bisa disiplin, kita bisa menghargai waktu dengan baik, agar manajemen waktu saya nggak berantakan, itu gimana caranya? Yang pertama, tanamkan bahwa kita ini sedang berkompetisi dengan waktu, berkejar-kejaran dengan waktu. Bahkan kalau perlu gitu ya, jadikan hari ini sebagai hari terakhir kita dalam hidup kita. Selalu bayangkan, selalu renungkan, jangan-jangan ini adalah hari terakhir atau kesempatan terakhir kita untuk beraktivitas gitu ya. Karena apa? Karena penyakit anak muda itu biasanya nggak jauh-jauh dari ini. Merasa bahwa usianya masih sangat panjang. Sehingga mereka masih punya banyak waktu untuk beraktivitas santai, menikmati waktu liburan, rebahan, dan lain-lain. Kenapa? Karena merasa usianya masih sangat panjang. Beda kalau kita merasa bahwa kita ini sedang berkejar-kejaran dengan waktu nih. Karena dalam keadaan kepepet, sebagaimana yang saya tuliskan di presentasi ini, dalam keadaan kepepet, seringkali potensi yang luar biasa akan muncul dari dalam diri manusia. Bayangkan ya, ketika Anda dikejar-kejar oleh anjing misalnya, atau dikejar-kejar oleh singa, harimau, insya Allah kecepatan lari Anda itu jauh lebih cepat daripada ketika Anda berlomba lari sekalipun. Jadi apa? Dalam keadaan kepepet biasanya potensi yang luar biasa akan muncul dari dalam diri kita. Misalnya kita punya tugas nih dari dosen nih, dikumpulkan 1 bulan lagi. Insya Allah hari ini kita masih bisa rebahan, masih bisa santai, masih bisa lihat YouTube atau scrolling media sosial dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau misalnya waktu pengumpulan tinggal 7 hari lagi,
mungkin kita masih bisa santai. Waktu pengumpulan besok pagi, mungkin masih bisa santai juga gitu ya. Tapi kalau waktu dikumpulkan 1 jam lagi, nah itu mulai berpikir, mulai berpikir gimana caranya bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam ini. Dan luar biasanya, waktu mengerjakan tugas yang harusnya diberi waktu 1 bulan, itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam saja. Kenapa? Karena ini teorinya. Karena dalam keadaan yang sangat kepepet, itu potensi kita bisa keluar dengan sangat luar biasa. Maka gimana caranya agar waktu kita itu bisa termanfaatkan dengan sangat baik? Salah satunya adalah merasalah atau kepepetkan diri kita bahwa waktu kita ini sangat terbatas. Kita nggak punya waktu yang panjang nih. Kita sedang berkompetisi dengan waktu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, cara yang kedua adalah, ya next. Cara yang kedua adalah, ada sebuah survei, ini saya ingin menyebutkan sebuah riset yang sangat menarik dari salah satu majalah bisnis di Indonesia, majalah SWA. Jadi majalah SWA beberapa waktu yang lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik kepada responden, dan rata-rata respondennya adalah dari kalangan birokrasi, dari akademisi, dan orang-orang perkantoran lah. Mereka ditanyakan seperti ini, apa aktivitas sehari-hari yang selama ini mampu membuat Anda bahagia? Nah, aktivitas apa sih sehari-hari yang selama ini bisa membuat Anda bahagia? Jawabannya luar biasa, teman-teman sekalian. Aktivitas-aktivitas inilah yang selama ini menjadikan para orang-orang yang bekerja di birokrasi, di perkantoran, bahkan kalangan akademisi, itu ternyata bahagia ketika melakukan aktivitas berikut. Yang pertama, ya next. Yang pertama adalah, jawaban terbanyak adalah berkumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga menjadi jawaban nomor 1. Artinya apa? Teman-teman di sini itu sedang menghadapi sebuah situasi di mana inilah yang diimpikan oleh banyak sekali orang selama ini gitu. Orang-orang selama ini, banyak sekali orang-orang selama ini yang mengimpikan berkumpul dengan keluarga sebagai prioritas utama yang membahagiakan hidup mereka. Sementara teman-teman sekarang menghadapi situasi di mana kita diwajibkan malah untuk berada di rumah, berkumpul dengan keluarga seleluasa mungkin. Maka syukuri kehadiran teman-teman di keluarga ini. Syukuri itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang diimpikan oleh banyak orang selama ini adalah next, tidur atau istirahat. Bayangkan teman-teman sekarang mungkin sedang jauh lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan istirahat, dengan rebahan, dengan berada di kamar gitu ya. Jauh lebih banyak menikmati itu, dan itu diimpikan oleh banyak sekali orang di luar sana selama beberapa tahun. Yang ketiga, dan seterusnya, mungkin dipercepat aja ya, mungkin dipercepat. Next terus. Ini jawaban-jawaban ketika ditanya aktivitas apa sih yang selama ini membahagiakan. Terus. Ini sebagai gambaran saja. Orang-orang itu sebenarnya pengen menghabiskan banyak waktu di mana atau dengan apa sih gitu ya. Next terus. Next, berikutnya. Sampai ada sekitar 19 pilihan. Nah, dan sebelumnya. Nah, saya menebalkan pilihan nomor 17, ritual keagamaan. Selama ini ritual keagamaan ternyata menjadi pilihan nomor 17 yang membahagiakan orang-orang yang kaum profesional, kaum akademisi, atau kaum birokrasi yang selama ini beraktivitas. Rutinitas setiap hari yang selama ini membahagiakan mereka ternyata jauh lebih banyak daripada ritual keagamaan. Artinya apa? Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang bertahajud misalnya, itu ternyata tidak cukup membahagiakan diri kita selama ini. Masih jauh banyak sekali hal-hal yang lebih membahagiakan dibandingkan ritual keagamaan. Maka mulai sekarang mungkin perlu kita renungkan ya, jangan-jangan selama ini banyak sekali orang-orang yang, karena ada sebuah riset juga, ternyata di masa pandemi ini anak-anak muda itu banyak yang jauh lebih stres dibandingkan kaum dewasa gitu ya, usia yang lebih dewasa, 30-an, 40-an. Ternyata anak muda usia 18 sampai 25 tahun itu ternyata jauh lebih banyak atau rentan stres dibandingkan orang-orang atau usia-usia di atasnya. Itu riset yang baru saja saya baca beberapa jam yang lalu. Ternyata saya membaca ada riset seperti ini ternyata ya. Anak muda usia 18
sampai 25 tahun ternyata lebih rentan stres di masa pandemi ini. Kenapa? Ya mungkin karena pergaulan yang terbatas, karena akses dan salah satunya adalah akses media sosial. Ini yang bahaya banget menurut saya. Akses media sosial, di mana media sosial itu dampak negatifnya salah satunya adalah ini anak-anak muda banyak yang membandingkan dirinya dengan orang lain melalui apa yang mereka lihat di media sosial. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuh keminderan, tumbuh ketidakpercayaan diri. Kenapa? Karena dirinya merasa dengan melihat foto teman-temannya, melihat video teman-temannya, melihat kehidupan teman-temannya yang sepertinya kok jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat, jauh lebih membahagiakan. Sementara saya kok kayak menderita banget gitu ya. Dari sana kemudian ditambah suasana pandemi seperti sekarang ini, nggak bisa keluar rumah dan lain-lain, akhirnya menambah beban pikiran mereka. Jadi salah satu solusinya adalah next. Yang pertama, pegang prinsip ini baik-baik. Pelajari yang penting, bukan yang penting belajar. Baca bacaan yang penting, bukan yang penting membaca. Ikuti komunitas yang penting, bukan yang penting berkomunitas. Sibukkan untuk sesuatu yang penting, bukan yang penting sibuk. Oh, apa relevansinya? Apa relevansinya dengan keadaan yang saya ungkapkan tadi? Yang pertama, pelajari yang penting, bukan yang penting belajar. Kini media-media kita bisa kita akses dengan sangat mudah di pegangan kita, di genggaman kita. Kita setiap hari dibanjiri dengan informasi-informasi baru. Setiap hari kita dibanjiri dengan data-data baru. Setiap hari kita dibanjiri dengan akses yang luar biasa cepatnya. Kita bisa mempelajari banyak sekali hal sekaligus gitu ya. Di hadapan kita, di genggaman kita. Sayangnya apa yang kita pelajari itu penting nggak bagi hidup kita gitu. Misalnya bagi teman-teman politeknik statistik gitu ya. Bagi teman-teman STS gitu ya. Kira-kira ini kita butuhkan nggak sih dalam perkuliahan misalnya? Atau impian kita itu sesuai dengan apa yang kita pelajari atau enggak? Maka butuh kita filter nih, karena masa muda teman-teman itu terbatas. Waktu teman-teman itu juga sangat terbatas. Maka perlu kita memfilter. Pelajari yang penting bagi hidup kita saja. Baca yang penting bagi hidup kita saja. Jangan semua hal dibaca. Apalagi hobi scrolling media sosial. Masya Allah itu bisa menghabiskan usia kita berjam-jam tanpa terasa gitu. Kita scrolling baca demi satu status teman-teman kita yang itu bisa jadi ribuan status setiap hari. Kita berjam-jam menghabiskan waktu untuk itu, atau melihat video-video berjam-jam menghabiskan waktu untuk itu yang kita nikmati mungkin mudah sekali wasting time gitu ya, menyita waktu kita tanpa ada nilainya sama sekali. Maka mulai sekarang filter. Tidak semuanya itu penting bagi hidup kita. Tidak semua bacaan itu penting bagi hidup kita, termasuk membaca buku. Nggak semua buku itu bermanfaat bagi hidup kita. Maksudnya apa? Skala prioritas itu penting. Mungkin itu bermanfaat, tetapi mana sih yang paling penting bagi hidup kita gitu? Karena waktu kita sangat terbatas sekali lagi, waktu kita sangat terbatas sekali. Kita sedang berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau kita habiskan untuk sesuatu yang nggak penting, maka ujung-ujungnya nanti kita akan kecewa, nanti kita akan kehilangan momentum untuk mempelajari sesuatu yang jauh lebih prioritas daripada sesuatu yang kita pilih tersebut. Ikuti komunitas yang penting, bukan yang penting berkomunitas. Jadi teman-teman, banyak sekali teman-teman mahasiswa gitu ya, yang memilih untuk berorganisasi di banyak sekali komunitas. Banyak sekali, ikut semuanya gitu ya. Apalagi sekarang media sosial menyediakan media untuk misalnya WA group gitu ya. Kita punya banyak sekali WA group, mulai dari WA group teman-teman SMA, alumni SMP, alumni SD, alumni TK, dan seterusnya gitu ya. Bikin grup semuanya. Akhirnya apa? Grup kita banyak banget, dan di situ banyak sekali postingan-postingan yang belum tentu penting bagi hidup kita. Yang belum tentu penting bagi hidup kita. Dan itu kalau kita baca satu demi satu, habis waktu kita di sana gitu. Maka ikuti komunitas yang penting-penting saja gitu ya. Bukan yang penting berkomunitas. Yang penting bagi hidup kita. Sibukkan untuk yang penting. Ini kesimpulannya. Sibukkan untuk sesuatu yang penting, bukan yang penting sibuk. Jadi pintar-pintar cari mana yang prioritas bagi hidup kita, dan paksa diri kita untuk mengerjakan itu terlebih dahulu. Kemudian next berikutnya, waktu yang tidak diisi dengan hal-hal yang pasti, hal-hal yang hebat, pasti tersita untuk sesuatu yang remeh. Jadi sifat waktu itu seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi waktu itu harus kita isi gitu loh ya, harus kita isi.
Kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang luar biasa, otomatis akan tersita untuk sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau tidak kita isi dengan sesuatu yang positif, otomatis sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kalau tidak kita isi dengan sesuatu yang hebat, pasti akan tersita dengan hal-hal yang remeh. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisi setiap detik kita dengan aktivitas-aktivitas terbaik, aktivitas-aktivitas yang hebat, jangan yang biasa saja. Kemudian next, untuk manajemen waktu, saran saya seperti ini. Next, untuk manajemen waktu yang baik, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin saran ini atau beberapa tips berikut manfaat bagi teman-teman. Yang pertama, buat agenda kegiatan setiap pagi. Setiap pagi, bangun tidur, selalu sempatkan waktu beberapa menit untuk duduk sejenak, kemudian merenung. Kira-kira seharian ini, aktivitas apa yang paling prioritas dalam seharian ini, yang harus saya kerjakan. Yang paling prioritas, urutkan menjadi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tidur lagi. Jadi tuliskan semuanya, kira-kira aktivitas apa yang harus saya lakukan seharian ini. Dari yang paling penting sampai yang tidak penting, tuliskan semuanya dah. Tuliskan semuanya, mulai dari yang paling wajib, paling urgent, sampai yang tidak penting sama sekali. Tuliskan semuanya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu mau ngapain sih gitu ya. Ketika menuliskan ini, saran saya tadi, coba renungkan juga. Misalkan ini adalah hari terakhir saya, kira-kira saya mau ngerjakan apa? Kalau hari ini adalah hari terakhir saya, kira-kira saya mau ngapain aja seharian ini? Nah, itu biasanya akan tertulis secara otomatis, yang paling penting dalam hidup saya hari ini apa saja sih. Gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih menghargai waktu kita. Yang kedua, urutkan skala prioritas dari yang paling penting tadi ya, sampai yang nggak penting. Kemudian yang ketiga, satu waktu itu hanya untuk satu aktivitas. Jadi jangan sampai kita belajar sambil main gadget, jangan sampai kita belajar tapi sambil buka media sosial gitu ya. Satu waktu hanya untuk satu aktivitas. Multitasking itu sangat sulit sekali dilakukan. Jadi mulai sekarang fokus satu waktu hanya untuk satu aktivitas. Meskipun itu waktu istirahat, misalnya kita menuliskan ya, jam segini sampai jam segini saya harus istirahat. Ya itu istirahat doang. Jangan pegang HP udah. HP taruh di tempat yang jauh. Karena apa? Karena biasanya waktu istirahat sambil pegang HP, akhirnya ya udah, lihat HP nggak jadi istirahat gitu ya. Kemudian yang keempat, paksa untuk konsisten sampai akhir. Maksudnya seperti apa sih? Misalnya seperti ini. Kita mengerjakan tugas nih, misalnya ada tugas bikin laporan atau bikin makalah gitu ya. Bikin makalah. Mulai dari kita mungkin mau mengalokasikan waktu sekitar 1 jam gitu ya, 1 jam. Di tengah-tengah waktu, itu mungkin ada godaan-godaan untuk mengerjakan aktivitas yang lain, atau mungkin scrolling media sosial sejenak lah, sambil liburan gitu ya, sambil refreshing gitu ya. Tapi biasanya di waktu itulah yang akhirnya jeda itu yang membuat kita kehilangan fokus gitu ya. Yang awalnya kita mengerjakan tugas itu dengan flow, mengalir gitu ya, pada ujung-ujungnya kita akan sulit sekali untuk berkonsentrasi kembali. Maka paksa konsisten sampai akhir terlebih dahulu, baru kerjakan yang lain. Paksa untuk konsisten, karena dengan itu produktivitas kita insya Allah jauh lebih terjaga. Itu saya alami ketika saya menulis, teman-teman sekalian. Jadi aktivitas saya yang paling banyak saat ini adalah menulis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Selain seminar, selain webinar, selain bedah buku, itu paling banyak saya lakukan adalah menulis. Ketika saya menulis, gitu ya, saya biasanya membatasi waktu, misalnya 20 menit saya harus menulis. Setelah itu saya beri jeda sekitar 5 menit untuk beristirahat. Itu biasanya saya fokus 20 menit saya harus menulis, nggak boleh ada godaan-godaan lain. Saya paksa untuk menulis 20 menit menulis, baru setelah itu 5 menit harus jeda. Dengan itu mudah-mudahan kita jauh lebih produktif daripada ketika kita tidak bisa memaksa diri untuk konsisten sampai akhir. Kemudian siap mengorbankan kesenangan sejenak. Nah itu ya, siap mengorbankan kesenangan sejenak karena godaan-godaan di media ini luar biasa banyak, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekarang jauh lebih berat menghadapi godaan-godaan ini dibandingkan zaman saya dulu gitu ya. Zaman saya dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ketika kuliah, itu godaannya masih sangat minim.
akses internet, saya perlu ke warnet dulu, warung internet. Sekarang udah teman-teman bukan nggak mengenal lagi gitu ya. Sekarang di mana-mana teman-teman sudah bisa mengakses apapun dari genggaman teman-teman sekalian. Itu belum saya bayangkan dulu, godaannya masih minim. Maka pintar-pintar teman-teman untuk benar-benar mengorbankan kesenangan itu demi sesuatu yang jauh lebih prioritas. Hindarkan media yang membuat kita membuang-buang waktu. Kita itu ya, yang wasting time, yang buang-buang waktu saja, itu silakan selidiki, silakan direnungkan kira-kira yang mana, kemudian uninstall dulu lah, kalau perlu deh, di uninstall dulu deh. Buat apa? Karena kalau manfaatnya atau mudaratnya itu jauh lebih banyak, lebih baik hilangkanlah, paksa diri kita untuk membuang itu terlebih dahulu, sampai kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi prioritas kita. Jadi itu ya, biasanya waktu kita terbuang itu untuk aktivitas-aktivitas seperti itu, godaan-godaan seperti itu. Berikutnya, next. Itu yang kedua, manajemen waktu. Kemudian berikutnya adalah selesai dengan diri sendiri. Ini yang prestasi tadi, kita mulai masuk ke dalam wilayah mahasiswa muslim yang ideal. Itu parameternya apa? Yang pertama itu selesai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Yang ini kita buktikan dengan prestasi. Tapi prestasi itu di bidang apa, Mas Rifai? Gimana caranya saya bisa mengetahui prestasi saya itu bisa saya lakukan atau saya pilih bidangnya apa? Berikutnya, next. Saya ingin mengenalkan teman-teman sebuah teori, sebuah buku judulnya Ikigai, sebuah teori dari Jepang yang mungkin sebagian teman-teman sudah pernah membacanya. Ada sebuah buku judulnya Ikigai, itu adalah sebuah teori yang menurut saya sangat menarik sekali ketika kita menjadikan hidup kita atau bidang apa sih yang harusnya kita pilih sebagai pilihan fokus hidup kita. Jadi kalau teman-teman selama ini mengenal ada passion, ada ada visi misi hidup, ada dream, ada apalagi ya, profesi dan lain-lain, profesi, karir dan lain-lain. Merangkum semuanya menjadi satu. Jadi passion itu apa sih? Passion itu biasanya sesuatu yang kita cintai, kemudian itu kita pilih sebagai aktivitas kita. Atau apa yang kita lakukan terus-menerus. Biasanya seperti yang sangat kita nikmati gitu lah, tanpa ada beban sama sekali. Itu biasa kita mengenal sebagai passion. Kemudian ada mission. Mission itu adalah irisan antara apa yang kita cintai dengan apa yang diperlukan oleh banyak orang. Yang berwarna oranye ini ya, misi hidup kita. Apa yang kita cintai beririsan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ada lagi yang berwarna ungu, vocation, pekerjaan biasanya. Apa yang dibutuhkan oleh orang lain dengan apa yang ada di dalam diri kita yang dibayar oleh orang lain. Nah, itu biasanya menjadi pekerjaan kita. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh pasar, oleh orang lain. Kita punya keterampilan nih yang bisa kita jual kepada orang lain dan orang lain membutuhkan. Nah, itu vocation. Kemudian ada profession. Apa yang dilakukan, kemudian kita dibayar untuk itu. Yang kita lakukan dan kita dibayar untuk itu. Nah, ada irisan semuanya. Di antara semua itu ada irisannya. Yang di tengah-tengahnya itu adalah ikigai. Apa yang kita cintai, apa yang orang-orang butuhkan, apa yang kita dibayar untuk itu, dan apa yang baik kita lakukan. Apa yang kita rasa baik untuk kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu temukan itu dalam hidup kita itu apa sih deh. Tapi karena teman-teman sudah terlanjur memilih politeknik statistika ini, memilih STIS ini sebagai salah satu muara teman-teman untuk beraktivitas, untuk belajar, maka usahakan bahwa ikigai teman-teman nggak jauh-jauh dari ini. Ini harus bisa menjadi bidang yang teman-teman cintai yang pertama. Harus ini yang bidang yang teman-teman sangat nikmati. Teman-teman sangat ngalir sekali melakukan ini. Sangat ngalir sekali mempelajari ini. Ini teman-teman harus ada orang-orang yang berani membayar keterampilan teman-teman di bidang ini. Dan harus ada keterampilan teman-teman ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu ya. Jadi teman-teman harus menjadikan ini sebagai bidang yang teman-teman cintai, harus bisa dibayar oleh orang lain, dan harus orang lain butuhkan. Dan teman-teman bisa menikmati aktivitas ini dengan flow, dengan ngalir banget gitu. Temukan itu. Lalu gimana caranya untuk menemukan ikigai ini? Yang pertama, cara mudahnya seperti ini. Keterampilan apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
Kemudian yang kedua, pekerjaan apa yang selama ini membuat kita excited atau sangat bergairah sekali? Berikutnya adalah tema bacaan. Nah, kita suka membaca apa nih? Ya, next, slide berikutnya. Apa impian gila kita di masa depan? Aktivitas apa yang bikin kita bahagia? Keterampilan apa yang diapresiasi orang-orang lain? Nah, kalau bisa, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah mengarah pada bidang yang sudah teman-teman pilih di bidang perkuliahan ini, gitu. Di kampus ini harus menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan-pertanyaan ini. Keterampilan apa yang sering banget saya lakukan? Ya udah nggak jauh-jauh dari ini, dari jurusan yang sudah terlanjur teman-teman pilih. Politeknik statistika misalnya. Pekerjaan apa yang membuat kita excited sekali? Ya udah di bidang statistik ini. Tema bacaan apa yang sering banget kita baca? Kalau bisa, jadikan bacaan statistika ini sebagai salah satu bacaan yang sangat teman-teman minati. Apa impian kita di masa depan? Ya nggak jauh-jauh dari ini aktivitas dan seterusnya gitu ya. Oke, saya diingatkan oleh teman-teman panitia, waktunya udah habis gitu ya. Waktunya udah habis. Padahal slide-nya masih banyak juga nggak ya? Atau saya yang kebanyakan bikin slide ya. Baik, nanti kita mungkin bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Ini saya baru bahas separuhnya ya, lupa menjelaskan setiap slide. Nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa baca sisanya di teman-teman panitia, bisa di-share ya teman-teman ya, bisa di-share kepada teman-teman peserta semuanya. Slide ini boleh dibaca, boleh di-share seterusnya. Ada banyak sekali yang sebenarnya pengen saya jelaskan, tetapi karena waktunya terbatas, saya lebih senang kalau ini bisa kita jadikan sebagai media untuk diskusi ya, media untuk diskusi. Mungkin di slide ini masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Nggak masalah, ini nggak selesai. Nanti bisa teman-teman baca sendiri seterusnya ya. Karena selanjutnya ini slide yang mungkin penjelasannya mungkin lebih ringan daripada yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu, nggak apa-apa teman-teman moderator, kalau bisa dilanjut ke tanya jawab nggak masalah ya, Mas Andi ya. Mohon maaf kalau saya nggak selesai menjelaskan dalam ya. Oh ya, nanti mungkin materinya bisa di-share ya Kak ke teman-teman peserta. Siap. Oh ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini alhamdulillah udah dapat materi banyak banget nih dari Kak Ahmad Rifai Rifan. Ya bener ya tadi katanya, dari CV kita bisa lihat ilmunya padat banget. Ada banyak yang bisa kita ambil sebagai ilmu. Tadi lumayan tertarik tuh sampai bahas ke masalah ikigai ya Kak, filosofis Jepang. Oke. Oh ya Kak. Jadi langsung aja ya ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum dari panitia. Pertanyaan pertama dari Marwah Erni Arianti dari kelas 1 ST5. Izin bertanya Kak, sejak kecil kita selalu di-force orang tua untuk terus belajar dan seakan-akan tidak ada waktu untuk kita beristirahat. Dan ini membuat kita merasa appreciated dan semakin bingung sebenarnya apa yang semestinya kita harus lakukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita merasa cukup dengan apa yang kita kerjakan saat ini dan tidak selalu overthinking? Mau dijawab dulu atau tampung dulu Kak? Dijawab langsung nggak apa-apa ya? Oh ya Kak, langsung aja. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang merasa bahwa sejak kecil kita selalu dipaksa oleh orang tua kita untuk belajar gitu ya. Bahkan ada waktu khusus untuk belajar, ada waktu khusus untuk bermain gitu ya. Belajar jam segini, bermain jam segini gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, yang perlu kita tanamkan, dan yang pertama adalah kita nggak perlu menyalahkan orang tua kita gitu ya. Yang pertama, maafkan orang tua kita atas keterbatasan, mungkin waktu dulu belum ada namanya ilmu parenting dan lain-lain gitu ya, atau belum terakses oleh orang tua kita. Yang pertama, maafkan orang tua kita. Orang tua kita itu memang mungkin pernah salah, tetapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai dalih atau alasan untuk tidak bersyukur. Kita diberikan orang tua yang tepat gitu ya, apalagi sekarang kita sudah memiliki pemahaman seperti itu, maka salah satunya adalah gimana caranya kita memperbaiki pandangan kita saja, mindset kita saja kita perbaiki terlebih dahulu. Yang pertama, jangan sampai belajar kita itu karena terpaksa. Jadi belajar itu motivasinya macam-macam teman-teman sekalian. Ada belajar karena menghindari penderitaan, dan ada belajar karena
mendapatkan kebahagiaan. Jadi motivasinya mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Motivasi menghindari penderitaan dan motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Misalnya gini, ada tindakan yang dilakukan atas dorongan mendapatkan kebahagiaan itu ternyata teorinya tindakan atau aktivitas yang kita lakukan, motivasinya atau dorongannya itu ingin mendapatkan sesuatu nilai atau memberi hasil yang jauh lebih baik dibandingkan tindakan yang kita lakukan untuk menghindari penderitaan. Misalnya kita belajar. Tujuannya karena kita dipaksa oleh orang tua untuk belajar, itu menghindari penderitaan. Atau karena kita takut nggak lulus, itu menghindari penderitaan. Atau takut nilai kita jelek, takut kita ngulang mata kuliah tersebut, itu adalah motivasi menghindari penderitaan. Itu hasilnya ternyata itu jauh lebih jelek dibandingkan, jauh lebih buruk dibandingkan ketika motivasi kita adalah menginginkan kesenangan, menginginkan mendapatkan kebahagiaan. Misalnya, saya belajar karena ingin masa depan saya lebih baik. Saya belajar karena saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, misalnya ya. Saya belajar karena ingin mencari ilmu. Itu motivasi-motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Motivasi-motivasi yang baik. Saya ingin belajar, ingin mendapatkan prestasi yang baik. Ingin mendapatkan nilai terbaik di kelas saya. Misalnya seperti itu. Jadi motivasi-motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan, motivasi-motivasi yang positif, itu ternyata hasilnya jauh lebih baik dibandingkan motivasi-motivasi yang karena keterpaksaan. Jadi kalau kita belajar untuk menghindari penderitaan, itu ujung-ujungnya kita belajar menjadi sebuah keharusan, menjadi paksaan gitu ya. Kita belajar dengan terpaksa, motivasinya harus gitu. Tapi kalau kita belajarnya ingin mendapatkan kebahagiaan, itu motivasinya ingin menjadi one gitu ya. Dari mas menjadi one, dari harus menjadi ingin, dari terpaksa menjadi semangat. Jadi cari celah, kira-kira apa sih yang bisa kita ingin dapatkan dari hasil pembelajaran kita. Jangan sampai kita belajar karena keterpaksaan. Itu bahaya banget. Karena tekanan itu akan ada di otak kita. Jadi usahakan motivasinya adalah karena keinginan, kemauan. Jangan karena keterpaksaan. Jadi itu, kita ubah dulu pola pikir itu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Menyalahkan orang tua. Terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Zelvina Halim, kelas 1 KS 4. Izin bertanya Kak, saya terkadang takut untuk memposting prestasi saya di medsos. Karena saya takut menjadi riak dan toksik bagi orang lain. Padahal saya pernah mendengar kalau mengupload prestasi di medsos, baik untuk membranding diri dan dapat juga untuk media berdakwah. Menurut Kakak, bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi kebingungan ini? Terima kasih, Kak. Oke. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat menulis sebuah buku judulnya Kamu Nggak Harus Nyenengin Hati Semua Orang. Kamu nggak harus nyenengin hati semua orang. Buku itu alhamdulillah booming banget. Kenapa? Karena ternyata ada banyak sekali fenomena di masyarakat kita yang generasi kita itu pengen banget diapresiasi oleh semua orang. Kita takut dikritik, kita takut dikomentarin, kita takut mendapatkan image jelek di masyarakat kita. Padahal yang terpenting apa sih? Yang pertama, niat kita sebenarnya apa? Itu yang perlu kita benahi terlebih dahulu. Orang lain, kita tidak bisa mengatur perasaan mereka. Kita tidak bisa mengatur pikiran, kepala banyak orang, kita tidak bisa mengaturnya, tidak bisa memanage-nya. Yang bisa kita manage adalah hati kita, pikiran kita, atau perasaan kita. Kita tidak bisa mengatur semua orang. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, mental kita sendiri. Maka perbaiki dulu mental kita, perbaiki dulu niat kita. Bener nggak sih niat kita riak gitu ya? Kalau memang bener niat kita riak, jangan dulu. Karena niatnya salah nih. Tapi kalau niatnya benar-benar pengen itu sebagai salah satu media dakwah untuk membranding diri, penting nggak sih membranding diri? Penting banget. Kenapa? Karena itu memudahkan, memuluskan jalan kita untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Gitu ya. Kalau orang-orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik, pribadi yang berprestasi, pribadi yang berkontribusi, pribadi yang benar-benar membuktikan perkataannya, bukan cuma omong doang gitu ya.
mudah-mudahan dengan itu lebih mudah tersampaikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis gitu ya. Maka mulai sekarang perbaiki niat kita terlebih dahulu. Kalau memang kita sudah bisa mengikhlaskan apa yang kita posting itu memang tujuannya untuk kebaikan, tidak untuk ria, tidak untuk menampilkan prestasi diri untuk kesombongan, untuk keangkuhan, ya udah posting aja udah. Terserah orang mau bilang apa, yang penting niat teman-teman sudah baik, caranya baik, niatnya baik, itu yang penting. Dua ibadah itu diterima. Jadi syarat ibadah kita diterima itu karena dua alasan tadi, niatnya benar, caranya benar. Niat karena Allah Ta'ala dan caranya benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Posting dengan cara yang santun, dengan kalimat-kalimat yang positif, usahakan atau minimalisir lah ketika orang-orang berprasangka buruk itu diminimalisir dengan redaksi postingan kita, misalnya dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, nggak kayak pamer banget. Harus ada nilai-nilai positif yang bisa teman-teman lain baca dari postingan kita dan seterusnya. Dan itu bisa kita lihat dari tokoh-tokoh yang selama ini sudah mengamalkan itu atau melakukan itu. Banyak sekali yang mungkin bisa kita follow misalnya di media sosial mereka. Oh, gimana sih caranya membranding diri? Gimana sih caranya menampilkan prestasi dengan cara-cara yang baik? Nah, itu bisa kita pelajari sedikit demi sedikit gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa dengan cara-cara yang baik, dengan niat yang baik, mudah-mudahan apa yang ditangkap oleh orang lain juga positif gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya Kak. Mas Andi ya. Lanjut lagi nih Kak, masih ada banyak nih pertanyaannya. Lanjut dari pertanyaan Adit Kholik dari SD 1 SD 9. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya kita bisa melakukan suatu aktivitas dengan fokus? Kadangkala kita tidak bisa fokus dalam waktu yang lama. Dan satu lagi, bagaimana untuk bisa membiasakan melakukan kegiatan yang produktif secara konsisten? Terima kasih Kak. Oke. Jadi teman-teman sekalian, memang dalam waktu-waktu yang lama kita mungkin susah untuk berkonsentrasi gitu ya. Harus ada jeda gitu ya, harus ada jeda. Dalam waktu yang panjang kita belajar, dalam waktu yang rentang berjam-jam kita fokus kepada satu hal, itu harus dikasih jeda. Dalam buku saya yang berjudul Generasi Produktif, saya menulis banyak sekali tips, salah satunya adalah apa yang dikenal dengan istilah Pomodoro. Benar ya. Saya bacakan agar lebih valid datanya gitu ya. Ada sebuah teori yang kita kenal dengan istilah teori memproduktifkan waktu dengan Pomodoro. Saya buka filenya dulu ya. Ini bisa teman-teman baca di buku Generasi Produktif. Nggak harus beli. Teman-teman sekarang itu belajar lebih mudah banget kok. Teman-teman bisa membacanya di Ipusnas misalnya, atau Perpustakaan Jakarta secara online, dan itu gratis. Di sana insya Allah sudah disediakan free gitu ya. Baik. Jadi teknik ini berdasarkan, teman-teman juga bisa browsing tentang teknik ini. Ini sering banget digunakan oleh banyak pebisnis, banyak kaum profesional, bahkan termasuk penulis, sering menggunakan teori ini untuk mengoptimalkan produktivitas mereka. Jadi berdasarkan teknik Pomodoro ini, jika kita bekerja dalam waktu 1 jam misalnya ya, maka lebih baik kita bekerja 50 menit, setiap 50 menit, itu kita sisihkan 10 menit untuk istirahat, daripada bekerja 60 menit tanpa istirahat. Jadi bekerja 1 jam 60 menit itu melakukan aktivitas terus, itu ternyata lebih baiknya itu menyisihkan 10 menit untuk istirahat, kemudian waktu belajar kita, waktu bekerja kita itu 50 menit doang, dibandingkan 60 menit kita isi dengan belajar doang atau bekerja doang atau menulis doang misalnya. Dan nggak cuma itu, dalam rentang waktu 50 menit itu harus kita bagi jadi 25 menit. Jadi gini ya, misalnya kita punya alokasi waktu belajar 1 jam gitu ya, 1 jam. Maka menurut teknik Pomodoro ini 25 menit kita belajar, kemudian istirahatlah 5 menit, lalu belajar lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit. Itu hasilnya jauh lebih berkualitas daripada kita langsung belajar 1 jam terus-menerus.
tiap 20 menit iringi dengan jeda. Jangan belajar gitu ya. 25 menit jangan sampai ada distraksi apapun, gangguan apapun. 5 menit silakan lakukan apapun yang menyenangkan. Entah itu melihat media sosial, melihat YouTube, dengerin musik dan seterusnya gitu ya. Atau nyemil dan seterusnya. 5 menit itu harus untuk istirahat. Lalu lakukan lagi 25 menit lagi. Jadi jangan terus-menerus. Itu untuk apa sih? Itu ternyata otak manusia itu dapat bekerja secara maksimal saat dia dalam kondisi fokus. Itu yang pertama. Dan otak itu bisa fokus hanya dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nggak bisa dalam rentang waktu yang lama. Maka dibutuhkan untuk mengistirahatkan otak kita secara teratur untuk menjaga agar pikiran kita tetap fresh. Pikiran kita tetap segar. Maka ketika kita sudah mengerjakan tugas atau sudah belajar selama 25 menit, refreshing dulu. Kerjakan lagi, refreshing dulu. Nah, setelah 100 menit, itu teorinya ya, setelah 100 menit, itu usahakan refreshing-nya lebih lama. Kira-kira 15 atau 20 menit. Nah, gitu. Teman-teman bisa mempelajari itu di banyaklah googling, YouTube, melalui buku ini juga bisa. Ya, salah satu tekniknya itu. Jangan sampai terus-menerus, karena itu akan menyulitkan kita untuk berkonsentrasi. Itu Mas Andi ya. Ini selanjutnya. Oh iya Kak, makasih. Oh ya teman-teman, tadi soal apa dibahas tuh Ipusnas. Ini aplikasi ya teman-teman, aplikasi Perpusnas online. Jadi mungkin teman-teman yang belum merasakan kuliah di Jakarta tuh ada Perpustakaan Nasional. Nah, dia punya aplikasi namanya Ipusnas. Jadi teman-teman bisa mengakses secara gratis. Download aja di Play Store itu tadi untuk mengakses buku dari Kak Ahmad Rifai Rifan. Terus juga yang soal Pomodoro banyak aplikasinya, silakan dicari sendiri. Oke Kak, lanjut lagi ya ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan secara anonim nih, nggak mau disebutin. Katanya, tadi di slide terakhir terlihat sekilas tentang bahasan ciri orang rata-rata. Nah, apa bahayanya dan bagaimana mengatasinya? Oke, bahaya orang rata-rata. Yang pertama ya, kenapa sih seorang muslim itu nggak boleh menjadi pribadi yang rata-rata? Yang pertama, jangan sampai ada dan tiadanya kita di dunia ini sama saja. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah, yang namanya kita kenal sebagai yang kita kenang dalam tinta emas dalam sejarah, itu rata-rata mereka itu bukan pribadi yang rata-rata. Karena sangat sayang, hidup kita cuma sekali, tetap kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang biasa-biasa saja, dengan prestasi yang biasa-biasa saja, dengan kontribusi yang biasa-biasa saja, dengan ibadah yang biasa-biasa saja. Itu yang rata-rata, Mas. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang rata-rata. Apalagi menjadi pribadi rata-rata itu konsisten kita bawa terus-menerus saat kita sekolah, saat kita kuliah, saat kita berumah tangga, saat kita pensiun, saat kita bekerja. Bahkan sampai kita meninggal dunia, nggak ada bekas apapun yang bisa kita tinggalkan di dunia ini. Karena apa? Karena kita hidup itu seolah kita ada, tapi kayak nggak ada. Jadi manusia itu dibagi menjadi 5 macam manusia, teman-teman sekalian. Saya mempelajari ini dari salah satu budayawan, salah satu penulis, M.H. Ainun Najib. Kalau teman-teman baca salah satu bukunya yang berjudul apa ya, Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai. Nah, salah satu buku tersebut ada sebuah filosofi yang menurut saya sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Kalau di dalam fikih itu kita kenal dengan 5 macam manusia. Dalam fikih kita mengenal 5 macam. Dalam fikih kita mengenal 5 macam hukum. Ada makruh, ada haram. Ternyata manusia itu kita bisa membaginya menjadi 5 macam manusia. 5 macam manusia. Apa saja itu? Yaitu manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, manusia haram. Siapa manusia wajib itu? Manusia wajib adalah manusia yang dia harus ada di komunitasnya. Dia sangat dibutuhkan di lingkungan sosialnya. Dia sangat dinanti-nanti. Dia harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada, dia rusak sudah komunitasnya. Yaitu dia wajib ada. Manusia wajib namanya. Dia sangat dibutuhkan, dia sangat penting sekali. Harus ada, nggak ada, dia rusak sudah. Yaitu manusia wajib. Yang pertama. Usahakan kita menjadi manusia wajib. Yang keberadaan kita sangat dinanti-nanti oleh orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai keberadaan kita sama dengan nggak adanya kita. Atau kalau nggak bisa menjadi manusia wajib, jadilah manusia sunnah. Siapa manusia sunnah itu? Manusia yang ketika dia datang, dia memberi manfaat kepada komunitasnya, kepada lingkungannya. Dia memberi kontribusi kepada orang-orang sekelilingnya. Dia bermanfaat kepada orang lain. Tapi ketika dia sudah pergi, dia meninggalkan komunitas tersebut, ada orang lain yang siap menggantikan posisinya. Jadi kehadirannya sunnah, bukan wajib. Di bawah
prioritas wajib tadi. Kalau nggak bisa menjadi manusia wajib, minimal jadilah manusia sunnah, yang keberadaan kita memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai menjadi manusia mubah. Ini manusia rata-rata yang saya maksud ya ini. Siapa manusia mubah itu? Manusia yang adanya dia sama dengan nggak adanya dia. Ketika ada dia, orang lain nggak dapat manfaat apapun. Ketika nggak ada dia, juga nggak ada yang ruginya gitu. Nggak ada ruginya sama sekali. Jadi kalau dalam istilah Arab biasa kita kenal dengan wujuduhum ka'adamihi. Adanya dia sama dengan nggak adanya dia. Adanya mereka sama dengan nggak adanya mereka. Jangan sampai menjadi pribadi seperti itu. Apalagi yang nomor 4, manusia makro. Yang ngerugiin orang lain terus, gangguin orang lain terus, ngerepotin orang lain terus. Ada dia semakin repot orang-orang di sekelilingnya gitu. Semakin repotin. Kalau nggak ada dia tenang, damai, nyaman. Begitu dia datang, orang lain direpotkan dengan kehadirannya. Apalagi manusia haram yang terakhir, yang lebih parah lagi nih. Siapa manusia haram itu? Manusia yang ketika dia datang, dia hanya merusak. Potensinya merusak. Dia merugikan orang lain terus. Maka kalau nggak bisa menjadi manusia wajib, minimal jadilah manusia sunnah. Yang kehadiran kita memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial kita. Jangan sampai menjadi manusia rata-rata. Itu ya. Oke. Terima kasih Kak. Oh ya nih, jadi apa? Mohon maaf buat teman-teman yang masih mau bertanya. Ini kan apa ya? Waktunya udah habis, udah mendekati. Mungkin kalau untuk BIB udah ada yang memasuki waktu asar. Nah, jadi kita keep dulu pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya kami teruskan ke Kak Ahmad Rifai Rifan, gimana Kak? Buat dijawab nanti secara pribadi, terus kita bahas mungkin. Oke, boleh. Oh ya Kak, mungkin nanti kami ini ya, terus mungkin bakal di-share dalam satu paket di materi yang tadi di-share sama Kak Ahmad Rifan, sama dengan beberapa catatan mungkin. Oh ya, siap. Untuk penanya terbaik nanti bakal kita umumkan lewat publikasinya Rohis. Udah pada follow kan ya akunnya IG Rohis STIS? Gimana, udah pada follow belum? Sudah, Kak. Oh ya, yang lain gimana kok? Yang jawab cuma satu nih. Udah belum? Sudah, oke. Sudah, Kak. Follow ya tuh akun IG. Jadi di sana tuh banyak konten kok yang bakal di-share, info-info kajian juga. Nanti bakal kita share di situ. Di sana juga nanti kita posting pengumuman hadiah soal siapa yang berhak menerima hadiah dari yang disebutkan tadi di pengantar. Oh ya, mungkin untuk sebagai penutup ya, mungkin saya bacakan dulu lah agak sekilas dari materi kita hari ini. Ada banyak sekali tips-tips dan mungkin dari segi pembangunan pola pikir, ideologi, dari segi teknisnya, pada saat belajar gimana, dari segi motivasi itu kita dapat banyak banget hari ini ya, dari kakak pemateri yang kece banget ini. Nah, harapannya nih, teman-teman dalam menyerap materi, ini kita praktikkan sehari-hari. Jadi, yang dibilang tadi nih, dibilang sama Pak Nasruddin, kalau bisa teman-teman ini jadikan sebagai lingkungan teman-teman. Lingkungan teman untuk kembali, lingkungan teman untuk mengkaji, lingkungan teman untuk membentengi diri dari bahaya negatif dari pergaulan yang bebas. Ada banyak banget motivasi tadi, ada banyak banget juga pengarahan dari kakak. Mungkin salah satu yang saya catat ini adalah tadi tentang metode Ikigai. Ini kalau teman-teman cari juga banyak banget pembahasan di YouTube dan lain-lain tentang Ikigai. Ada juga tadi dibahas soal tips-tipsnya ini, kalau nggak salah ada 5 tahap. Yang pertama nyusun agenda, skala prioritas, terus ada 6 ya. Satu waktu untuk satu aktivitas. Jadi jangan multitasking teman-teman. Terus konsisten hingga akhir, paksakan. Begitu memulai, kalau saya pribadi sih kalau udah janji nih, misal saya udah janji 1 jam ke depan belajar, ya udah konsisten 1 jam belajar. Nah itu mungkin juga teman-teman bisa manfaatkan, nanti ada banyak aplikasi soal Pomodoro yang tadi disebut sama Kak Ahmad Rifai Rifan, metode penghitungan waktu belajar itu ada banyak banget. Ada juga kalau teman-teman tadi kan sempat dibahas untuk melacak apa yang membentengi teman-teman dari produktif. Itu ada aplikasi namanya 1 Hour. Teman-teman bisa cari di Google Play Store juga, itu bisa melacak. Sebenarnya aplikasinya gini sih, memberitahu teman-teman apa yang teman-teman lakukan selama keseharian ini dalam HP, dalam smartphone teman-teman. Jadi nanti seharian teman-teman banyakkan menghabiskan waktu dari aplikasi apa. Itu nanti ada reviewnya, ada
waktu off-nya dalam sehari berapa, login berapa kali, buka kunci HP berapa kali, itu ada. Nah, teman-teman silahkan sih mencari tahu soal alat ini, mungkin banyak bisa digunakan. Nah, tuh udah ada yang pakai ya Your Hour. Itu ada banyak banget aplikasinya kayak gitu. Oh ya, mungkin sebagai penutup dari saya pribadi selaku MC, kita selaku mahasiswa, terutama sebagai selaku mahasiswa kedinasan, kita mendapat amanah dari seluruh bangsa Indonesia ya. Kita sekolah dibiayai, digratisi, terus nanti kita akan mengabdi selaku ASN ketika kita lulus nanti. Tolong kita pegang ini sebagai motivasi untuk tetap produktif. Mungkin kondisi pandemi ini, seperti yang dibilang tadi, adalah justru menjadi tempat bagi kita untuk lebih merdeka dalam manajemen waktu. Ada banyak yang bisa kita lakukan, ada banyak webinar yang tersedia secara online, gratis bahkan. Kita bisa lakukan tanpa banyak usaha, nggak harus meninggalkan tempat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terakhir, untuk menutup acara kita, mungkin saya serahkan kembali ke saya pribadi ya yang membuka tadi. Kita tutup dengan doa deh. Ini ada doa yang akan kita baca. Kepada panitia yang bertugas, Akhi Syahrul Ibad, dipersilahkan. Kepada panitia gimana? Yang bertugas berdoa. Padahal banyak banget ya yang kita harapkan bisa dibahas lagi, tapi ya kendala waktu tetap menjadi suatu batasan. Semoga dengan dengan materi hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga juga bisa menjadi pembelajaran bagi Kak Rifai. Sekali lagi kepada panitia yang bertugas menutup dengan doa, siapa nih? Mungkin ada kendala segala jaringan paling ya. Oh ya, mungkin sebelum doa kita arahkan dulu kepada Kak Ahmad Rifan. Mungkin ada closing statement tambahan terakhir, Kak. Oke. Intinya apa ya? Jangan pernah ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, jangan pernah ingin menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, apalagi teman-teman sebagai yang dikatakan Mas Andi tadi ya, teman-teman sudah diamanai sebuah pilihan dari negara gitu ya, dibiayai oleh negara, apalagi setelah lulus nanti menjadi ASN. Mudah-mudahan ini sebagai amanah yang luar biasa teman-teman pegang. Jangan pernah ingin menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, karena penduduk bumi ini terlalu banyak. ASN itu banyak, mahasiswa itu banyak, bisa jadi ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan jumlahnya. Tetapi dunia hanya memperhatikan orang-orang yang tidak biasa. Dunia tidak punya waktu memperhatikan orang yang hidupnya rata-rata. Maka jadikan diri kita salah satu orang yang diperhatikan oleh dunia. Untuk apa? Tujuannya adalah salah satunya untuk memudahkan jalan kita untuk menginspirasi orang lain, dan menjaga amanah dari Allah, bahwa diri kita adalah pribadi yang istimewa, diciptakan oleh Allah dengan kualitas yang luar biasa, dengan kapasitas yang nggak boleh rata-rata gitu ya. Dan yang penting adalah orang lain menilai kita itu nggak peduli sehebat apapun kita, kaya apapun kita, sepintar apapun kita, berprestasi apapun kita. Yang dinilai oleh orang lain adalah seberapa bermanfaat kita bagi mereka, gitu ya. Mereka tidak peduli sehebat apapun kita. Yang mereka pedulikan adalah seberapa kontribusi kita bagi mereka. Maka mulai sekarang jadilah expert di bidang kita, jadilah expert, jadilah ahli, jadilah pakar di bidang yang kita pelajari. Jangan jadi yang biasa-biasa saja, berprestasilah di sana, lalu berkontribusilah di bidang yang sudah terlanjur kita pilih. Berkontribusilah di bidang yang sudah kita pilih ini, lalu jadikan itu sebagai media untuk beribadah kepada Allah sampai kita menghadap Allah nantinya. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau dari awal sampai akhir tadi ada kata-kata saya yang salah, atau ada sikap-sikap saya yang mungkin kurang menyenangkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman panitia, kepada teman-teman Rohis Postat, teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan
forum ini dicatat oleh Allah sebagai media silaturahim antara kita semua. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Kak Ahmad Rifai Rifan yang sudah memberikan materinya, berikan motivasi, memberikan arahan. Sekali lagi mungkin dari panitia ada yang ingin doa, jika tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala ta'ala wa salatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fa inna majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna kama rabbayna shighara. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berkahilah acara yang kami adakan kali ini. Terima kasih telah dilancarkan acara hajat kali ini. Semoga apa yang kami dapat kali ini dapat bermanfaat bagi kami ke depannya nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran kepada akhina Lana yang telah membacakan doanya. Terakhir acara kita, ya kita sampai di penghujung acara pada kali ini ya. Acara terakhir adalah penutup. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf jika terdapat kekurangan baik secara teknis maupun yang non teknis yang telah terjadi pada acara ini atau mungkin pada rangkaian acara PMB lainnya yang sudah berlangsung sebelum ini. Dan juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Ahmad Rifan yang sudah mengantarkan materinya dengan baik, sudah bersedia hadir di sini memberikan manfaat kepada kami. Semoga bisa menjadi manfaat juga bagi kami dan juga menjadi benih untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, terakhir nih ada penawaran